Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Heru Prayoga dengan NIM 205080500111043, tugas mata kuliah pengantar oceanografi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang El Nino dan La Nina. Dalam video kali ini, saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama adalah apa itu El Nino, yang kedua adalah apa itu La Nina, yang ketiga adalah bagaimana perbedaan antara El Nino dan El Nina, yang keempat adalah bagaimana proses terjadinya El Nino dan La Nina, yang kelima adalah bagaimana dampak akibat El Nino dan La Nina. Yang pertama adalah apa sih itu El Nino? El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Berdasarkan acuan sejarah, El Nino merupakan sebuah peristiwa yang terjadi dan diamati oleh penduduk dan nelayan dari Peru dan Ekuador yang bermukim di sekitar pantai Samudra Pasifik bagian timur. Yang biasanya fenomena ini terjadi pada bulan Desember. Peristiwa yang diamati oleh masyarakat tersebut adalah peristiwa meningkatnya suhu air laut. Yang kedua adalah apa sih itu La Nina? La Nina adalah fenomena yang berkebalikan dengan El Nino. Ketika La Nina terjadi, suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan atau putri. Selain itu, fenomena ini dulu juga disebut sebagai anti El Nino dan El Viejo yang berarti si tua. Fenomena La Nina sudah terjadi selama ratusan tahun dan biasanya secara teratur selama awal abad ke-17 dan awal abad ke-19. Yang ketiga adalah perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino sendiri merupakan fenomena alam dan bukan badai. Secara ilmiah diartikan sebagai peningkatan tinggi muka air laut di sekitar Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator dan nilai-nilainya. Sedangkan La Nina merupakan kondisi di mana terjadi penurunan suhu muka laut di kawasan timur ekuator di lautan Pasifik. El Nino terjadi selama 4 tahun sekali, berlangsung menjelang bulan Desember. Sedangkan La Nina terjadi 6-7 tahun sekali dengan periode yang tidak tetap. El Nino bisa dilihat secara kasat mata, sedangkan La Nina tidak diketahui secara kasat mata. Nah, selanjutnya yang keempat adalah proses terjadinya El Nino dan La Nina. Pada gambar di atas, gambar A itu merupakan gambar di mana normal kondisi. Gambar B merupakan gambar kondisi di mana ketika terjadi El Nino. Gambar C merupakan gambar kondisi ketika terjadi La Nina. Proses terjadinya El Nino. Gambar di atas merupakan gambar proses terjadinya El Nino. Mulai dari pertama, dari perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu. Karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah, hal ini akan meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Yang kedua, peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Yang ketiga, bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan di bagian timur Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan di beberapa wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari kata normalnya. Proses terjadinya La Nina. Gambar di atas
merupakan gambar proses terjadinya La Nina. Yang pertama, La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang demikian ini, ada angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Yang kedua, karena adanya angin kencang yang bertiup sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Yang ketiga, massa air dingin di Samudra Pasifik Timur bergerak ke atas kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Kondisi yang demikian ini disebut dengan upwelling. Karena adanya penggantian massa inilah, maka suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Yang terakhir, yang keempat adalah dampak dari El Nino dan La Nina. El Nino sendiri mengakibatkan berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara, sehingga cuaca cenderung lebih dingin dan kering. Sedangkan La Nina mengakibatkan curah hujan berkurang di wilayah Pasifik bagian timur, sehingga cuaca lebih dingin dan kering. El Nino mengakibatkan sepanjang daerah Pasifik ekuatorial, tengah dan barat, cuaca cenderung hangat dan lembab. Sedangkan La Nina, cuaca hujan meningkat di sepanjang perairan Pasifik ekuatorial barat yang menyebabkan cuaca hangat dan lembab. El Nino mengakibatkan angin pasat timur dan sirkulasi monsun melemah, sedangkan La Nina mengakibatkan angin pasat timur dan sirkulasi monsun menguat. Dampak El Nino di Indonesia pada khususnya karena curah hujan rendah menyebabkan kekeringan panjang, sedangkan La Nina di Indonesia pada khususnya karena curah hujan tinggi menyebabkan bencana banjir. Nah, sekian dari saya Richard Heru Prayoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.